Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Jadi untuk mengetahui kita ini diberi petunjuk oleh Allah atau bahkan kita disesatkan oleh Allah, kita bisa baca diri kita. Ketika di dalam hati kita tidak demen kepada urusan-urusan ilahiyah, di dalam hati kita tidak cinta dengan urusan-urusan ilahiyah atau ketuhanan, hati kita tidak cinta kepada babagan ngaji, hakikat dan makrifat, maka pasti di dalam hati kita condong lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakannya di hatinya. Lebih wujud, lebih nyata diri manusianya ketimbang Tuhannya. Inilah orang-orang yang merugi. Jadi tandanya bila Allah goib bagi diri kita di hati kita, itulah tanda-tanda orang-orang yang merugi. Orang-orang yang masih ateis, orang-orang yang ibadah dan sholatnya tak bakal diterima oleh Tuhannya, melainkan diterima oleh dirinya sendiri, diterima oleh hawa nafsunya sendiri, dibuat dimakan sendiri oleh iblis dan setannya seluruh amal dan ibadahnya. Maka dari itu mereka merugi dan sia-sialah dengan apa yang diperbuatnya selama ini. Mari kita lanjutkan ayatnya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Subhanallah. Ini semua babagan hati, bukan babagan lahir. Ini semua babagan iman, bukan babagan lakunya syariat, lakunya badan, yakni
iman yang ada di dada ini sudah nyatakah Allah buat kita? Sudah wujudkah Allah buat kita? Sudah hidupkah Allah buat kita? Sudah berkuasakah Allah buat kita di hati kita selama ini? Itulah yang harus kita waspadai dan itulah yang harus kita pegang erat-erat. Yakni jalanilah latihan tafakur. Waktu demi waktu latih dan latih. Saat duduk latihlah bertafakur. Tiadakan dirimu di hatimu. Jangan kau sangka dirimu yang bisa duduk. Saat berdiri tiadakan dirimu di hatimu. Jangan sangka dirimu yang bisa berdiri. Bila kita masih menyangka kita yang bisa duduk, bila kita masih menyangka kita yang bisa berdiri, bila kita masih menyangka bahwa diri kita lah yang bisa sholat, bila kita masih menyangka diri kita lah yang bisa bekerja, dan bila kita menyangka bahwa diri kita lah yang beraktivitas di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang lengah, tidak bisa membaca ayat-ayat sucinya Allah di dalam duduknya, tidak bisa membaca ayat-ayat sucinya Allah di dalam berdirinya, tidak bisa membaca ayat-ayat Allah di dalam solat-solat yang bukan dari pekerjaannya. Maka dari itu sucikanlah kitabullah, sucikanlah hidup ini dari hidup manusianya agar suci kembali bersih kembali kepada Tuhannya tanpa cacat sedikit pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi marilah kita belajar terus dan terus belajar. Maknanya jangan pantang menyerah, belajar terus sampai akhir hayat tiba. Sampai syakaratul maut tiba. Kita harus berjuang apalagi saat syakaratul maut. Perjuangan kita di ujung tombak. Perjuangan kita di ujung pisau. Jadi selamatkanlah dirimu di puncak-puncak peperanganmu di saat kedatangan syakaratul maut. Di situ ada jalan husnul khotimah dan ada jalan su'ul khotimah. Disitulah puncak-puncaknya berakhirnya manusia menjadi Tuhan. Disitulah puncak-puncaknya segala siksaan-siksaan bagi manusianya. Karena di dalamnya ia bertemu dengan Baiatul Akbar yang mana dilepaskanlah semua keakuan-keakuan diri manusianya di hati manusianya agar suci bersih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana kita membaca ayat sucinya Allah dengan mata kita? Caranya jangan kita merasa yang bisa memandang segala sesuatu. Jadi hanya uripe Allah lah yang bisa memandang segala sesuatu. Karena tanpa hidup ya tak ada mata. Karena tanpa hidup ya tak ada penglihatan. Dengan hiduplah nyatalah segala sesuatu. Bagaimana caranya mensucikan pendengaran kita? Maka jangan kira pendengaran ini ada dari manusianya. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah, pendengaran pun takkan pernah ada. Jadi adanya pendengaran ini semua karena uripe Allah. Itulah buktinya. Jadi di dalam neraka itu banyak kalangan jin dan manusia. Maknanya apa jin dan manusia itu?
Jadi di dalam neraka itu kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, yakni manusia yang masih merasa jadi Tuhan. Manusia yang merasa hawa nafsunya lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Itulah neraka yang mana badan dan hidup inilah bahan bakarnya. Yang mana badan yang diaku-akui sebagai badan manusianya dan hidup yang masih diaku-akui sebagai hidup manusianya. Itulah neraka jahanam. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Inilah bukti sangat pentingnya hati ini ditambani atau diobati agar sembuh dari sakitnya, agar sembuh dari coronanya, agar sembuh dari wabah-wabah penyakit hawa nafsunya. Disembuhkan dengan apa? Disembuhkan dengan mengurung diri di dalam badan-badan ini. Disembuhkan dengan apa? Menjaga diri dari keluar dari badannya agar tidak tersesat hawa nafsu ini memandang dunia. Inilah untuk menyembuhkan corona atau menyembuhkan COVID, yakni dengan berdiam diri, bersujud di dalam badannya, jangan sampai kena penyakit-penyakit yang ada di luar dirinya, agar tidak terkena virus-virus yang ada di luar dirinya, agar tidak bertemu dengan kezaliman hatinya. Yakni perbanyak sujud tafakur di dalam rumahnya, di dalam dirinya, di dalam badannya. Itulah kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Agar sembuh penglihatannya, agar sembuh pendengarannya, mendengar dan melihat dan memandang yang maha suci yang ada daripada diri manusianya di hatinya. Kita lanjutkan kembali ayatnya di dalam Al-A'raf ayat yang ke-180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jelas sudah. Jadi mereka kelak akan mendapatkan balasannya. Maknanya bukan kelak, sekarang pun langsung dapat balasannya. Bagi manusia yang merasa mengaku-akui asmaul husna sebagai nama, sebagai sifat manusianya, yakni manusia, orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Contoh, wujudullah, la mawjudan illallah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Selama ini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di dada kita siapa yang ada selama ini? Allah kah atau masih diri kita yang ada di dalam dada kita ini? Allah kah atau diri kita yang masih wujud di dalam dada ini? Allah kah atau diri kita yang merasa hidup di dada ini? Allah kah atau diri kita yang merasa berkuasa daripada Allah di dada ini? Inilah bukti nyatanya bahwa kita selama ini menyalahartikan nama-nama Allah, menyalahartikan asma-asma Allah, menyalahartikan af'al-af'al Allah yang terjadi pada diri kita. Itulah hati yang gelap, itulah hati yang keras melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kira cukup sampai di sini dulu pembahasan di pagi yang indah ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuju jalan keridhaan Allah. Yang terpenting, jangan mengharap ridhonya Allah sebelum kita ridho menjadi hamba Allah. Jangan berharap menjadi Rasulnya Allah sebelum kita taubat dari kita menjadi Rasulnya diri kita sendiri. Jangan harap bertaubat menjadi utusan Allah sementara kita belum taubat dari menjadi utusan diri kita di hati kita. Jangan berharap taubat kepada Allah dari pesuruh Allah sementara di dalam hati kita masih menjadi pesuruh diri manusia kita sendiri, jadi pesuruh hawa nafsu iblis dan setan kita sendiri. Jangan berharap taubat dari menjadi khalifah Allah sementara di dalam hati kita masih menjadi khalifahnya diri kita sendiri, menjadi wakil daripada hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Maka hancur leburlah kerajaan dirimu di hatimu. Dengan cara apa? Ya belajar dan belajar, yang istiqomah dan yang sungguh-sungguh belajar. Belajar dengan keras, berperang dengan teguh agar bisa menyaksikan mati syahid, mati kemanusiaannya di dalam menyaksikan Tuhannya yang telah menciptakan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat,
Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya ghafial muhimmat, Allahumma ya dafi'an baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.